Dilansir dari awansan.com, sebelum kedatangan bus Jepang dan Jerman, pada tahun 50-70-an bus Amerika lah yang mendominasi jalanan Indonesia. Berbeda dengan bus-bus sekarang yang menggunakan mesin diesel, bus Amerika pada masa itu dominan menggunakan mesin bensin yang terletak di depan sopir, jadi ada bonetnya. Hingga kini bonet atau moncong bus inilah yang membuat bus-bus Amerika tetap terkenang. Dari semua merek bus Amerika yang beredar, Dodge merupakan merek yang paling populer digunakan sebagai bus di Indonesia, baik sebagai bus kota maupun bus antar kota. Bus Dodge yang beredar di Indonesia kebanyakan adalah Dodge D500 dan Dodge D600. Chassisnya lebih panjang. Bus Dodge dilengkapi dengan mesin bensin 6 silinder yang mampu menghasilkan tenaga hingga 140 tenaga kuda. Ada juga mesin versi V8 yang bertenaga hingga 212 tenaga kuda. Tenaga dari mesin kemudian disalurkan via transmisi manual 4 percepatan berkode NP435. Sedangkan untuk gardan menggunakan type full floating lansiran Eaton. Kiprah bus Dodge di Indonesia juga tak lepas dari negara asalnya. Saat itu pemerintah Amerika Serikat pada 1952 menawarkan bantuan dalam paket program MSA, Mutual Security Act, diantaranya membantu usaha transportasi angkutan kota yang melanjutkan warisan BVM, Bataviase Verkesmat Secapit. Catnya adalah tahun 1969, pada masa Gubernur Ali Sadikin, ketika USAID memberikan bantuan kredit untuk pengadaan bus kota. Dalam tahap pertama USAID mendatangkan 264 bus Dodge, dan secara bertahap terus bertambah hingga mencapai 4.000 unit pada tahun 1974. Namun USAID memberikan sejumlah syarat ketat bagi calon penerima bantuan kredit bus Dodge. Antara lain operator harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas PT. Dari puluhan operator bus swasta, tercatat 12 operator lolos seleksi. Mereka berhak menerima bus Dodge secara kredit. Dodge juga direbrand oleh merek lain yaitu Fargo, namun Fargo lebih populer untuk angkutan luar kota daripada dalam kota. Seiring berkembangnya zaman bus Dodge pun mulai tersingkir dari jalanan, apalagi muncul chassis bus dari Mercy of 1113 dan Hino yang lebih besar serta lebih efisien dengan menggunakan mesin diesel, bandingkan dengan Dodge yang menggunakan bensin dan berkapasitas mesin besar. Era tahun 1980-an pun menjadi era terakhir bus Dodge menapaki aspal Indonesia. Dilansir dari awansan.com, era tahun 1950 sampai tahun 1970-an merupakan era keemasan bagi bus-bus Amerika seperti Dodge dan Chevrolet, baik untuk rute luar kota maupun dalam kota. Bus pada era tersebut sangat khas dengan keberadaan bonetnya dan mesinnya yang masih menggunakan bahan bakar bensin. Namun ternyata ada juga bus Amerika yang menggunakan mesin diesel. Bus tersebut bertipe Dodge D500 atau D600 diesel, tetapi untuk pasar Indonesia di-rebranding menggunakan merek Fargo. Chassis Fargo sendiri mulai masuk Indonesia tahun 1971 dengan distributor tunggal NV Bandar. Chassis bus Fargo ditawarkan dalam dua varian wheelbase yaitu short wheelbase 172 inch dan long wheelbase 197 inch. Secara dimensi bus Fargo sama saja dengan bus bensin Dodge yang beredar di Indonesia, begitu pula dengan model bodinya yang sama dengan Dodge bensin. Di depan bonet terdapat dua lampu bulat dan grill mesin segi 4, yang membedakan hanya emblem dan mesin yang digunakan. Bus Fargo menggunakan mesin diesel lansiran Perkins dengan kode Perkins 6-354. Mesin ini berkonfigurasi 6 silinder inline dan dapat menghasilkan tenaga maksimal hingga 131 tenaga kuda, 2.800 revolusi per menit dan torsi maksimal 385 nanometer.
1600 revolusi per menit. Dengan torsi raksasa yang sudah didapat di RPM rendah, pabrikan Fargo mengklaim bahwa mesin diesel ini 2 kali lebih irit dibandingkan dengan versi bensinnya. Tenaga dari mesin kemudian disalurkan via transmisi manual 4-speed ke roda NP435, tersedia juga optional 5-speed manual NP450. Untuk gardan menggunakan merek Eaton dengan pilihan single speed atau dual speed. Di sektor kaki-kaki, Fargo masih menggunakan rem hidrolik dengan tromol di keempat roda, sok belakang masih menggunakan per daun sedangkan sok depan sudah independen. Untuk kebutuhan listrik kendaraan, Fargo dilengkapi dengan alternator 12 volt berkapasitas 46 ampere. Lebih dari cukup untuk bus zaman itu, karena pada zaman tersebut belum banyak aksesoris elektrik. Bus Fargo mencapai puncak kepopulerannya pada awal dekade 70-an. Ketika itu banyak perusahaan otobus di Indonesia yang mengandalkan chassis ini untuk operasionalnya. Salah satu PO besar yang menggunakan chassis ini adalah POOBL, Safari Dharma Raya. Dilansir dari awansan.com, di dekade tahun 1950 sampai tahun 1970-an bus asal Amerika sempat berjaya di Indonesia, dengan ciri khas bonet depan dan rata bermesin bensin. Bus ini lalu lalang mendominasi jalanan sebagai alat transportasi utama di masa itu, baik untuk angkutan perkotaan maupun antar kota. Di Indonesia, brand International Harvester memang tidak setenar dengan brand Amerika lainnya seperti Dodge dan GMC Chevrolet yang memang banyak mendominasi jalan, namun bus ini pernah dibeli dengan jumlah cukup banyak oleh Damri. Tidak kurang dari 410 unit bus International Harvester tipe Loadstar 1600 masuk Indonesia dan didatangkan secara bertahap dalam beberapa tahun. Dimulai dari tahun 1960 sebanyak 70 unit, kemudian tahun 1961 sampai tahun 1962 sebanyak 140 unit dan gelombang terakhir tahun 1963 sampai tahun 1964 sebanyak 200 unit. Bus International Harvester tersebut kemudian menggunakan karoseri Superior Coach. Karoseri Superior Coach sendiri sebetulnya adalah karoseri bus yang berasal dari Amerika Serikat. Dan untuk Indonesia, Superior Coach menggandeng pembuat bodi lokal karoseri Amalgam menjadi partner mereka untuk pembuatan bodi busnya. Layaknya bus Amerika lainnya, International Harvester Loadstar 1600 mempunyai konfigurasi normal kontrol di mana mesin terletak di bagian depan bus. Sebagai dapur pacu, International Harvester ini menggunakan mesin diesel D354 lansiran Perkins. Mesin dengan konfigurasi 6 silinder inline mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 130 tenaga kuda, yang kemudian diteruskan ke roda via transmisi manual 5 speed. Selain digunakan oleh Damri, bus International Harvester juga sempat digunakan oleh perusahaan otobus swasta. Salah satunya adalah PO Surya Kencana asal kota Solo. Bus ini digunakan sebagai armada bus kota dengan trayek Colomadu, Kartasura, Solo, Palur, dan juga jalur antar kota Solo, Yogyakarta yang saat itu memang merupakan jalur gemuk. GMC merupakan brand otomotif yang berada di bawah naungan General Motor. Inilah foto bus GMC di tempo dulu. Salam bahagia untuk kita semua. Di Asal-Usul Bus Indonesia kali ini kita akan membahas mengenai sejarah bus Chevrolet di Indonesia. Lalu bagaimana sih kisah perjalanan bus Chevrolet di Indonesia? Dilansir dari awansan.com, Chevrolet bukanlah pabrikan kemarin sore di industri otomotif Indonesia.
Pabrikan yang berada di bawah naungan General Motors ini telah hampir 1 abad beroperasi di Indonesia, dimulai tahun 1927 dengan pendirian NV General Motors Java Handle Matsjepiets yang mendistribusikan produk General Motors di Indonesia. Bahkan karena tingginya permintaan pada tahun 1938, General Motors kemudian mendirikan pabrik pertamanya di Tanjung Priok. Pabrik General Motors tersebut kemudian menjadi pabrik mobil pertama di Indonesia. Untuk pasar Indonesia, GM menggunakan 2 brand yaitu GMC dan Chevrolet. Produk-produk GM nampaknya memang mendapat tempat tersendiri di masyarakat Sumatera, khususnya merek Chevrolet yang dianggap lebih bandel dan bertenaga untuk menaklukkan medan pegunungan di Sumatera. Berbeda dengan Pulau Jawa yang lebih banyak menggunakan bus Dodge, Leyland, dan Ford. Pada zaman dahulu, bus dibuat dengan menggunakan sasis truk untuk menopang bodi bus. Meski telah disebut bus, namun bagian depan mulai dari bumper hingga kaca masih terlihat seperti truk. Sedangkan sisanya mulai dari dashboard ke belakang hanya rangka besi atau berupa kayu yang kemudian dilapisi dengan besi. Berdasarkan pengamatan awansan.com, ada 5 generasi bus Chevrolet yang sempat beredar di Indonesia pasca kemerdekaan. Pertama, Chevrolet AK Series merupakan produk pick-up truck yang mempunyai rentang produksi tahun 1941 sampai 1947. Kepopuleran truk ini di Indonesia selain karena GM pernah mempunyai pabrik, namun juga karena ketika sekutu datang ke Indonesia, banyak menggunakan truk Chevrolet juga. Pada prakteknya, akhirnya banyak truk Chevrolet yang kemudian dikaroseri menjadi bus. Chevrolet AK mempunyai ciri khas tersendiri pada grillnya. Dengan adanya grill vertikal dan horizontal menjadi satu, Chevrolet AK ditenagai oleh mesin bensin 6 silinder inline dengan 2 pilihan kapasitas yaitu 3,5 liter bertenaga 90 HP dan 3,7 liter bertenaga 93 HP. Sedangkan transmisinya menggunakan 3 speed manual. Kedua, Chevrolet Advanced Design merupakan produk truk dan bus pertama Chevrolet yang diproduksi pasca Perang Dunia II. Advanced Design diproduksi dari tahun 1947 sampai 1955. Ciri yang mudah dikenali adalah grill depannya yang besar dan punya kisi-kisi horizontal. Chevrolet jenis ini memiliki 3 pilihan kapasitas yaitu setengah ton, 3/4 ton, dan 1 ton. Kemungkinan besar yang beredar di Indonesia adalah versi 1 ton. Terlihat dari ban belakang yang sudah double, mesinnya sendiri juga masih tetap menggunakan mesin bensin 6 silinder inline dengan 3 pilihan tenaga yaitu 92 dk, 102 dk, 106 dk, dan 92 dk, 107 dk, 108 dk versi 1953 sampai 1955. Sementara transmisi yang digunakan adalah 3 speed manual. Ketiga, Chevrolet Task Force diproduksi mulai tahun 1955 hingga tahun 1960. Cirinya adalah grill depan yang berlubang besar dan terdapat logo Chevrolet di atasnya. Ciri lainnya adalah lampu seng bulat yang terletak tepat di bawah lampu utama. Mesinnya sendiri adalah bensin 6 silinder berkapasitas 3,9 liter. Sementara sektor transmisi setia menggunakan 3 speed manual. Keempat, pada tahun 1960, GM meluncurkan pick-up truk baru dengan basis GM platform C atau K. Platform ini digunakan di berbagai mobil yang perusahaannya berada di bawah General Motors, yaitu GMC dan Chevrolet. Penamaan C atau K ini punya makna tersendiri karena pada waktu itu GM mengubah nomenklatur mobil-mobilnya. Platform C berarti konvensional yang maksudnya adalah penggunaan mesin depan dan gerak roda belakang atau 2 WD, sementara K dipakai untuk versi 4 WD-nya. Di Indonesia, Chevrolet generasi ini lebih sering disebut Chevrolet Apache atau Chevrolet Lele. Chevrolet Apache mudah dikenali dengan 4 lampu dan lubang hawa besar di atasnya yang memang mirip kumis lele. Keistimewaan lain dari Chevrolet Apache adalah suspensi depannya sudah independen.
Kelima, Chevrolet C50 yang merupakan generasi terakhir bus Chevrolet di Indonesia. Chevrolet C50 merupakan generasi kedua dari Chevrolet Apache yang mulai diproduksi tahun 1967 hingga tahun 1973. Cirinya mudah dikenali dengan dua lampu bulat besar dan lampu seng kotak yang berada di bawahnya. Chevrolet C50 juga dibekali mesin bensin yang lebih besar berkapasitas 4,1 liter, 136 HP, dan 4,8 liter atau 150 HP. Untuk transmisinya sendiri juga sudah di-upgrade menggunakan 4 speed manual. Puluhan tahun dominasi jalanan, akhirnya kiprah bus Chevrolet harus terhenti pada tahun 1970 sampai 1980-an dan digantikan bus baru bermesin diesel yang lebih hemat seperti Mercedes-Benz LP911, Mercedes-Benz OF113 untuk jarak jauh, dan bus medium Mitsubishi FE114 untuk jarak menengah atau dekat. Ford merupakan merek mobil asal Amerika Serikat yang sudah dikenal di seluruh dunia. Di pasar otomotif nasional, Ford juga bukan pemain baru, sebab namanya sudah akrab didengar sejak 1950-an. Dilansir dari awansan.com, Ford sudah cukup lama bermain di pasar bus Indonesia. Secara garis besar, bus Ford yang ada di Indonesia dibagi dalam dua golongan, yaitu bus Ford lokal dan bus Ford yang didatangkan secara CBU. Golongan pertama adalah bus Ford lokal. Yang dimaksud dengan lokal di sini adalah karoserinya dibuat di Indonesia. Rata-rata bus Ford lokal menggunakan sasis Ford D Series yang kemudian dikaroseri menjadi bus. Ciri khasnya adalah lampu depan yang berjumlah 2 buah serta ukuran bodi yang relatif kecil. Selain itu, pintu depan terletak di belakang roda karena yang dipakai adalah chassis truck. Namun ada juga Ford D Series yang memang bus chassis. Pada varian bus terdapat dua macam bentuk dasar yakni sasis saja D0710HD, juga sasis kol D0710 dan D0812. Kol berarti dilengkapi dengan kabin tanpa atap sehingga memiliki wajah yang serupa truknya. Berbeda dengan versi truk, versi busnya hanya memiliki transmisi 4 percepatan maju saja. Juga rem tangan masih tipe mekanik multipool. Khusus D0812 memiliki dimensi sasis yang paling kecil, tetapi justru sudah dilengkapi dengan exhaust brake. D0710HD, suspensi belakangnya dilengkapi dengan helper spring untuk meningkatkan daya muatnya. Golongan kedua adalah bus Ford CBU. Bus Ford CBU diimpor bulat-bulat dari Inggris, baik chassis maupun bodinya. Bus Ford CBU dibangun menggunakan basis Ford Air Series yang kemudian dikaroseri oleh Metsec Inggris. Bisa dibilang, bus Ford Metsec ini merupakan salah satu bus terbaik di masanya. Bentuknya sudah sangat modern untuk bus tahun 1970-an. Mengingat pada era 1970-an masih banyak bus Indonesia yang masih menggunakan bodi dari kayu. Jendelanya juga lebar sehingga memberikan pandangan yang lebih luas bagi penumpang. Tak heran jika pada masa itu hanya PO-PO besar yang mampu membelinya. Beberapa PO yang pernah menggunakan bus Ford CBU adalah POOBL, PO Pahala, Muncul, Pahala. Selain itu, bus Ford juga banyak digunakan oleh instansi pemerintah dan militer. Ford Air Series sendiri merupakan chassis bus yang diproduksi oleh pabrik Ford di Inggris. Ford Air Series dilengkapi dengan mesin diesel yang diletakkan secara vertikal pada bagian depan bus. Chassis yang digunakan adalah Ford Air 1011 PSV. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan penyedia mesin bus buatan Amerika di Indonesia.
Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.